Pelabuhan ASDP Merak sudah melakukan 117 trip perjalanan kapal dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Total jumlah penumpang sebanyak 30.302 orang. Sebanyak 474 unit kendaraan roda 2 dan 4.024 unit kendaraan roda 2 sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Untuk kendaraan truk tercatat sebanyak 955 unit kendaraan dan ada sebanyak 338 unit kendaraan bus juga sudah menyeberangi lautan Selat Sunda. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik libur Nataru di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di sana. Selamat malam Iskandar, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Ya, selamat malam. Ya, baik. Pada arus mudik tahun ini arus balik maksud saya, Pelabuhan Merak Banten terus dibanjiri penumpang pejalan kaki. Memang di Pelabuhan Merak sendiri melayani angkutan bus, roda 4 dan pejalan kaki. Dan saat ini dengan cuaca yang cukup cerah, perjalanan kapal hingga saat ini cukup lancar dengan 117 trip penyeberangan dengan jumlah penumpang mencapai 688.455 orang. Nah, untuk saat ini saya mencoba bertanya kepada salah seorang calon penumpang kapal yang mana sejak beberapa yang lalu beliau sudah datang untuk cek tiket dan akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera. Pak, ya. Bapak, ya. Pak, nama siapa Pak? Abdul Karim. Pak Abdul Karim, Pak Abdul Karim mau kemana nih Pak? Dari mana tadi Pak? Dari Mayu. Pak, tadi perjalanan dari Indramayu ke Merak gimana nih Pak? Lancar ya. Ini bersama siapa Pak? Selengkapnya Pak? Keluarga, istri dan. Tujuan Lampung ya? Ya. Pak, kalau arus balik ini ada kenaikan harga tiket nggak sih Pak? Ya. Ada? Yes. Oh sedikit. Tapi menyulitkan nggak Pak? Oh nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan ini perjalanannya lancar ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya demikian bisa saya kabarkan juga bahwasannya hingga saat ini untuk dua ada sebagian dan 2024 saat ini Pelabuhan Merak sendiri sudah melayani penyeberangan. Terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. John akan sampai di Indonesia pada 11 Januari mendatang untuk diperkenalkan langsung pada publik sepak bola Indonesia. PSSI resmi mengumumkan nama John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang disampaikan langsung melalui akun resminya Sabtu sore. Keputusan menunjuk John Hartman menangani skuad Garuda bukan tanpa alasan. Hartman pernah mengantar Timnas Kanada di sektor putra maupun putri lolos ke Piala Dunia FIFA. Dalam keterangannya, PSSI memastikan rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. John Hartman pernah melatih Timnas Putri dan Putra Kanada, berhasil membawa Timnas Putri Kanada tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta meraih 2 medali perunggu dalam Olimpiade 2012 dan 2016. Sementara di Timnas Putra Kanada, Hartman sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar dan berhasil mengantarkan Kanada ke posisi 33 peringkat FIFA. Harapan baru tentu menyelimuti perjalanan Timnas Indonesia setelah kedatangan John Hartman yang akan tiba di Indonesia 11 Januari mendatang dan akan dikenalkan ke publik sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret mendatang, kemudian agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta tampil di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 25 Juli mendatang. Hadirnya John Hartman ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia dan seluruh masyarakat sepak bola tanah air.
mundur. Geser. Geser mata. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan berlarian di peron setelah sisa gas air mata masuk stasiun. Geser ke tengah. Gas air mata ditembakkan polisi ketika terjadi tawuran di flyover Manggarai yang dekat dengan stasiun. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tawuran antar warga di Manggarai kembali pecah di bawah flyover pada Jumat sore. Dua kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga, ini kan arah sini nggak ada apa-apa. Kalau sana nyerang aja masih dendam aja sana kok. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Nataru, lonjakan kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen masih tinggi. Pada hari ini sudah ada 51.000 lebih penumpang yang datang ke stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini dan Minggu 4 Januari 2025. Sementara itu memasuki arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 12.000 penumpang. Stasiun wilayah Daob 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Dan untuk mengetahui kondisi arus balik libur Nataru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di stasiun Senen, Jakarta dan Galih Wisma di stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Isma, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di stasiun Pasar Senen, tepatnya tempat kami melaporkan, hingga malam ini masih terus terjadi lonjakan penumpang yang turun dari stasiun Pasar Senen. Saya akan ajak Diandra dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Diandra, untuk kondisi di sini masih dipenuhi oleh para penumpang yang tentunya baru turun dari kereta api jarak jauh. Ini mereka mungkin masih menunggu, Diandra, untuk dijemput oleh keluarganya. Dan mereka memang sedari sore tadi kami melihat atau kami terus memantau di stasiun Pasar Senen ini masih terus banyak penumpang yang berdatangan di pintu kedatangan, Diandra. Karena memang, Diandra, dari stasiun atau wilayah Daob 1, stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun yang terpadat untuk penumpang yang baru datang ke wilayah Daob 1 Jakarta. Dan sesuai data, ini ada sekitar 15.000 lebih penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen. Namun, tidak hanya kedatangan saja, keberangkatan juga di stasiun Pasar Senen ini masih tinggi daripada hari-hari biasa karena memang melonjak 2 kali lipat. Ini masih ada 14.000 lebih keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Dan berdasarkan informasi juga atau berdasarkan data, Diandra, ini ada sekitar 50.000 lebih penumpang yang sudah turun di wilayah atau di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Ini memang terjadi peningkatan dari hari-hari biasanya karena ini memang momen libur Nataru dan juga momen libur anak sekolah, Diandra dan juga pemirsa. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, Diandra, saat ini masih banyak penumpang yang masih menunggu untuk dijemput keluarganya di stasiun Pasar Senen. Dan karena memang hari Senin ini sudah kembali beraktivitas, Diandra, ini dihimbau para penumpang tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan supaya barang bawaan tidak tertinggal di kereta dan juga di stasiun. Sekian, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Selanjutnya kita ke Galih Wisma di stasiun Tugu, Yogyakarta. Silakan laporan Anda bagaimana situasi terkini malam ini. Terima kasih, Diandra. Pemirsa, selamat malam. Saya melaporkan langsung di stasiun Tugu Yogyakarta, di mana pada momen arus balik
libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu ini mulai terjadi terasa gitu ya penumpang arus baliknya, di mana pada hari Sabtu 3 Januari 2026 ini Stasiun Tugu Jakarta akan dan telah memberangkatkan kurang lebih 12.000 penumpang, dan juga di Stasiun Tugu Jakarta ini juga masih menerima banyak kurang lebih 8.000 penumpang, dan di hari ke-17 angkutan masa libur Natal dan Tahun Baru ini di wilayah Top 6 yang mana meliputi stasiun-stasiun yang ada di Solo hingga Wates Kulonprogo ini masih tersedia sebanyak kurang lebih 14 tiket keberangkatan yang masih bisa dibeli oleh para pelanggan. Dan perlu saya informasikan juga, selama libur Natal ini Top 6 Jakarta telah melayani sebanyak kurang lebih 1 juta pelanggan, di mana angka ini naik daripada angkutan Natal dan Tahun Baru pada tahun lalu banyak 12%. Dan akan saya sampaikan secara langsung terkait bagaimana situasi di Stasiun Tugu Jakarta. Ya, ini adalah di bagian peron sisi utara, di mana masih beberapa penumpang masih menunggu kedatangan kereta. Dan memang tujuan favorit keberangkatan dari stasiun di Tugu Jakarta ini meliputi di daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan juga Semarang. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta, dan sebelumnya ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kepadatan arus balik kendaraan wisatawan meninggalkan Kota Bandung melalui gerbang tol Paster masih terus terjadi, bahkan antrean mengular panjang. Kemacetan terlihat dari jembatan Layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan. Kendaraan didominasi dari Jabodetabek. Para pengendara memilih lebih awal kembali ke kota asalnya untuk menghindari kemacetan panjang. Sementara itu, arus balik libur perayaan Tahun Baru di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Dan untuk mengetahui kondisi arus balik libur Nataru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di arteri Pasteur Bandung dan Hendri Aprila yang berada di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Ervan terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terkini di arteri menuju masuk pintu tol Pasteur malam ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik Natal dan Tahun Baru, ribuan wisatawan terus memadati jalur menuju gerbang tol Pasteur, dan salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu di kawasan Jalan Dr. Junjunan, Kota Bandung, dan dapat dilihat Diandra dan juga pemirsa, nampak ribuan kendaraan mulai mengantri untuk meninggalkan Kota Bandung menuju gerbang tol Pasteur, dan kepadatan ini sudah berlangsung sejak siang tadi, dan untuk saat ini volume kendaraan masih menumpuk di area Jalan Dr. Junjunan. Bahkan kemacetan diperkirakan mengular hingga 3 km untuk menuju gerbang tol Pasteur, dan dari data Jasa Marga untuk hari ini sudah ada 29.667 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Pasteur untuk mengarah ke arah Jakarta, dan angka tersebut akan terus bertambah mengingat masih banyak kendaraan yang berlalu lalang di kawasan area pusat-pusat kota. Sementara untuk kondisi arteri di pusat Kota Bandung juga mengalami kemacetan, yaitu diantaranya kawasan Jalan Maranatha, Dago, Braga, Asia Afrika, dan wilayah pusat wisata lainnya yang ada di Kota Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan arus lalu lintas ini akan terus berlangsung hingga esok hari, mengingat banyak masyarakat sudah beraktivitas secara normal pada hari Senin mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan di Simpang Pasteur, Kota Bandung. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih. Ervan David melaporkan langsung dari Pasteur Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita ke Hendri Aprila yang sudah berada di gerbang tol Cikatama. Hendri, bagaimana situasi di Cikatama malam hari ini?
Ya, untuk situasi di gerbang tol Cikampek Utama pada arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2026, di mana di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar dan tidak adanya kepadatan kendaraan yang terjadi sejak pagi hari sampai dengan malam hari ini. Dan kemudian bersama dengan juru kamera kami, Ahmad Putra Pamungkas, yang akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Memang sejumlah kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus bus Trans Jawa yang melintas dari kedua arah, yang kemudian memang tercatat untuk update terakhir di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sekiranya ada 22 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan untuk melintasi gerbang tol Cikampek Utama, dan juga di arah sebaliknya dari arah Palimanan untuk menuju ke kawasan Jakarta. Ini cukup meningkat dengan total angka yang tercatat sebanyak 27.000 kendaraan kurang lebih yang tercatat melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemudian juga pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada masyarakat, terutama para pengemudi, tetap memastikan kondisi kendaraan dan kondisi fisik secara prima, kemudian juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi kepadatan ataupun ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemudian juga disampaikan berkaitan dengan puncak arus balik pada libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026, disampaikan bahwa puncaknya pada tanggal 4 Januari 2026, yang kemudian pihak Jasa Marga terus menghimbau dan juga sudah mengantisipasi sejumlah persiapan untuk mengantisipasi adanya kepadatan ataupun penumpukan kendaraan, terutama di gerbang tol Cikampek Utama yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan juga informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan informasi dari pihak kepolisian berkaitan dengan sistem rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan jika terjadi kepadatan. Akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk di malam hari ini belum terjadi kepadatan di Andra di gerbang tol Cikampek Utama, dan kami terus mengupdate dan menyampaikan informasi terbaru berkaitan dengan puncak arus balik di libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026. Diandra, kembali ke studio. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Ervan David dari Pasteur Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas.